Faktor pendorong dan penghambat kerjasama di negara ASEAN. Hubungan antar negara sangatlah diperlukan karena tidak ada negara yang benar-benar mandiri tanpa bantuan dari negara lain. Oleh sebab itu, setiap negara akan melakukan kerjasama dengan negara lain. Contohnya, terbentuknya organisasi ASEAN, yaitu organisasi internasional yang bersifat region atau kawasan. Dari sini dapat disimpulkan, kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai kesepakatan. Adanya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap negara anggota menjadi alasan terjadinya kerjasama, seperti kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya. Dalam setiap kerjasama, tentunya memiliki alasan kuat terbentuknya kerjasama tersebut. Begitu pula dengan organisasi ASEAN. Adapun faktor pendorong kerjasama di negara ASEAN yaitu persamaan senasib. Persamaan senasib di negara ASEAN pernah merasakan pahitnya dijajah bangsa asing. Namun, meskipun demikian, ada satu negara yang tidak menjalani masa penjajahan atau dengan istilah lain tidak pernah dijajah. Ada yang tahu negara mana? Negara Thailand. Mengapa demikian? Karena Thailand difungsikan sebagai tanah netral yang menjadi batas koloni antar negara-negara penjajah. Kesamaan letak geografis. Seperti negara Indonesia, negara ASEAN lainnya berada di Asia Tenggara, di mana sama-sama terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Persamaan budaya. Negara-negara ASEAN memiliki kesamaan dalam nilai-nilai dasar kebudayaan. Dalam sejarah disebutkan bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara memiliki budaya, bahasa, pola kehidupan, dan gaya bergaul yang hampir sama. Hal ini disebabkan karena memiliki satu rumpun peradaban, yaitu satu rumpun Melayu Austronesia. Dan yang keempat, persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Persamaan dan perbedaan sumber daya alam dapat mendorong suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain. Negara ASEAN cenderung memiliki sumber daya alam yang relatif sama karena memiliki iklim yang sama dan berada di garis khatulistiwa. Namun, setiap negara memiliki keunggulannya masing-masing. Selain faktor pendorong, ada pula faktor penghambat kerjasama di negara ASEAN. Perbedaan ideologi, seperti yang dialami oleh Kamboja dan Vietnam pada tahun 1946 sampai 1991. Hal tersebut karena adanya perbedaan ideologi, yang mana Kamboja menganut sistem liberalis yang dibawa oleh Amerika dan Vietnam menganut sistem komunis yang dipengaruhi oleh Uni Soviet. Namun, untuk mengatasi hal tersebut dan agar negara Asia Tenggara netral serta tidak di bawah pengaruh negara adikuasa, maka beberapa negara anggota ASEAN menandatangani deklarasi Zovan yang diadakan di Kuala Lumpur. Adanya konflik dan peperangan, perbedaan ideologi, dan kepentingan antar negara jika tidak segera diatasi dapat memicu konflik dan peperangan. Hal inilah dapat mengganggu stabilitas negara dan menghambat adanya kerjasama. Kebijakan proteksi, yaitu melindungi produksi dalam suatu negara. Karena hal tersebut, negara luar sulit menembus negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menghambat perdagangan bebas, di mana negara ASEAN telah menyepakati perjanjian AFTA, yaitu bertujuan agar meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara di ASEAN dan menjadikan Asia sebagai pusat perdagangan dunia. Demikianlah penjelasan tentang faktor penghambat dan pendorong negara di ASEAN. Semoga bermanfaat dan terima kasih.